Mudah-mudahan kopi kita hari ini manis seperti ia yang lewat barusan dari arah barat menuju timur. Si madu itu lebih madu tadi pak. Ntar bang. Manis. Serius pak, manis. Pas masa corona, terus saya masih di dunia perkopian sampai sekarang. Ingat kata-kata Ibnu Sina, katanya kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Makanya dari itu saya berpikir bahwa, dan sebelum berpikir itu saya lari dulu ke gunung, atau minimal ke tempat yang sunyi lah, karena di tempat sunyi, di tempat sepi, di tempat gelap, lilin akan benar-benar terlihat terang. Ternyata saya berdoa bahwa corona itu ada, kata orang-orang cerdas, kata orang pintar dan kebanyakan orang, dan saya mengiyakan bahwa dia itu ada. Dan seandainya dia hinggap di tubuh saya, mudah-mudahan bisa bermediasi dengan organ tubuh saya yang di dalam. Dalam artian mediasi itu, boleh kamu di dalam tapi jangan galak, jangan menghancurkan yang lain, atau sampai jangan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Cukuplah itu ada di dalam diri saya. Karena kalau udah semuanya baik, nggak bakal menimbulkan kerusakan. Baiklah sih. Makanya santai aja. Walaupun udah batuk-batuk saya panik sedikit. Amisnya Manis pak. amis. Coba dah bang. Amis bang. Serius. Jadi tentang kebun ini, makna dari kebun ini namanya Kebun kopi Kebun bagi kopi para pecinta kopi adalah surga. Karena definisi sederhana surga adalah sebuah kebahagiaan yang nyata, yang itu diawali dengan kata bersyukur. Kita ke petani, walaupun kedai sedang tidak stabil, ke kebun, tapi kita bersyukur melihat pohon-pohon yang sedang hidup. Hulu itu sumber berdirinya kedai-kedai. Itulah surga bagi kita dan bagi mereka juga. Karena ketika saya memahami perkopian di dunia barista, saya adalah orang yang keren karena pakaian saya bagus, harus terlihat eksotis lah di mata orang-orang. Setelah itu saya lari ke roasting kopi. Kita harus teliti, karena sedikit pun kesalahan itu berdampak besar untuk para pecinta kopi. Ikut andil pun besar di dalam dunia roasting. Karena mengalami kejenuhan, saya pergi ke kebun, yaitu ke petani kopi. Nah setelah itu saya tidak memikirkan soal pakaian, tidak memikirkan soal ketelitian, tapi di kebun kita memikirkan soal ketulusan. Ibarat air hujan yang turun ke bumi, itu tulus, ikhlas, menumbuhkan pohon-pohon yang luar biasa bermanfaat bagi seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, termasuk ya ini pohon kopi yang menjadi hulu bagi para pecinta kopi di hilir. Hilir itu dunia barista. Semakin disiplin, semakin tulus para petani, maka semakin nikmatlah kopi yang tercipta. Makanya yang paling besar ikut andil itu sebetulnya petani kopi. Apakah ada risiko bagi para petani di perkebunan? Ya, risiko. Sampai ada di suatu daerah tertipu menanam kopi yang bijinya kurang baik, karena dia belum tahu bahwa ini katanya adalah kopi yang enak, ternyata itu adalah kopi yang salah, rasa atau segala macam, bahkan buahnya pun tidak maksimal. 5 tahun jaraknya, dia tertipu 5 tahun. Bayangkan. Sampai dia diulang dari awal. Bayangkan 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Orang Bogor ya? Asli saya Sunda, Bogor. Terus juga ada di pegunungan Arca. Itu ada satu kelompok petani yang diketuai oleh satu orang, sampai bersengketa dengan pihak masyarakat sekitar
yang katanya untuk apa sih kopi ditanam lama, belum tentu pasarnya bagus karena pada saat itu masih awam kondisinya. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa yang dia inginkan, yang masyarakat inginkan itu ditanami sayur. Padahal daerah pegunungan yang udah di posisi gunung itu tidak boleh ditanami sayuran karena bisa menimbulkan erosi. Karena tidak ada akar yang menancap ke tanah. Ternyata lebih baik ditanami kopi. Dia meyakinkan lah bahwa kopi itu lebih menjanjikan, lebih baik untuk struktur tanah, untuk pegunungan. Pada saat itu sampai ditebangi oleh masyarakat. Kopi yang udah ditanam ditebangi, dihancurkan. Gokil. Tapi dia tidak melawan, teruslah dilanjutkan soal perkebunannya itu. Sampai benar pada saat itu diproses, dijual dengan harga yang tinggi. Ada satu kopi yang 1 kilonya itu dijual 5 juta rupiah versi lelang. Pada saat itu 1 kilo 5 juta. Yang mentah loh, belum. Itu sampai berbondong-bondong para masyarakat ingin menanam kopi pula. Nah pada saat itu Arca terkenal dengan kopinya. Peringkat keempat kalau nggak salah, saya belum konfirmasi ulang. Mana ini korek? Oh. Mineral ini. Mineral. Kalau ini pas kan tadi pandangan masyarakatnya ibaratkan masih belum bisa percaya gitu bahwa kopi itu bisa menguntungkan gitu kan, atau nggak bisa ibaratkan lebih menaikkan sumber ekonomi dari suatu daerah lah. Mereka memilih untuk menanam sayuran gitu kan ya, padahal kan edukasinya lebih bagus menanam pohon kopi gitu kan. Nah itu bagi petani sendiri memandang kopi kan banyak masyarakat tahunya kopi itu manis. Iya. Dan itu mungkin diperkuatnya. Kalau yang saya lihat ya. Iya. Kalau petani sendiri itu gimana tuh? Buat menjaga cita rasa asli si kopi itu. Lucu emang sih. Hampir saya ke beberapa petani keluar Jawa, keluar kota, baik kota Bandung, Cianjur dan lain sebagainya. Itu kebanyakan, walaupun dia sebagai penghasil kopi, kadang dia tidak merasakan kopinya sendiri. Sampai ada di daerah Pasir Buncir itu Pak Utui kalau tidak salah namanya, itu petani yang gigih luar biasa. Dia mau belajar, mau kerja keras, rajin pula. Saya coba seduh ke rumahnya dulu itu. Pak pernah ngerasain kopi sendiri? Gimana ya rasanya? Saya coba seduh tanpa gula tuh. Edukasi juga buat Pak Utui. Kasih lah. Oh gini ya sebetulnya rasa kopi enak. Iyalah kopi itu enak, dan yang asli itu kopi kayak gini. Kalau pakai gula itu bukan kopi. Oh begini ya. Dan akhirnya besok-besok dia ngopi kopinya sendiri. Dan lebih bermakna lah, kita dia rawat sendiri, pelihara sendiri, diurus sendiri, diolah sampai diminum sendiri. Ternyata dia sampai ketagihan sekarang dan menjual 1 cangkir juga per cangkir dia di sisi lain petani. Dan daerah Bandung pun seperti itu, sebagian, nggak banyak. Jadi ya wajar lah, mungkin dia pun belum tahu atau bagaimana, tapi urusan prosesor itu sangat apik karena dia tahu kopi yang jelek kayak gimana, kopi yang bagus kayak gimana, melalui tahap-tahap yang panjang. Ada rambah, haler, pulper, terus juga sortir itu juga ada beberapa fase. Bener surga ini kebun itu ya. Iya, saya merasakan bener baru ini Pak. Sama surga. ademnya ya, jauh dari dapet. bising motor Asli. mobil. Sinyal nggak masuk ya kan.
lebih parah. Cuaca mendukung. Prinsip saya ketika berbicara kopi berarti berbicara tentang kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Boleh tah. Jadikan Itu jargon buku saya. Ke judul saya judulnya Asbi. Cuacanya bagus banget. Arah. Panas lagi. Judulnya kayak belum saya ngopi di kebun kopi. Gini aja Pak, natural. Natural ya. Tapi bibitnya sendiri Pak, bibit pohonnya kia-kia atau Iya. apa pas kayak gitu? Iya. Ditanam kira-kira sudah berumur 3 bulan atau 1 tahun dengan ukuran 40 sampai 50 cm. Berarti di awal di polybag gitu. Disemai. Oh, disemai. Disemai. Tanam. Berapa kali panen, Pak? Itu panen rayanya 1 kali panen dalam 1 tahun. 1 kali panen Dalam 1 tahun. Panen Tapi raya? ada panen raya itu panen besar-besaran yang pas waktunya pas banget. pada bulan untuk Arabica kisaran April, Mei, Juni juga ada. Ada lagi nanti panen sisa atau buah sisa itu pada bulan akhir, bulan 11. Sini mana lagi, Pak? Jalan sana. Masih Masih kebun sana. hutan sana. Amis asli ya. Tinggal saya gitu. Ada amis. Ya, amis. Kalau perawatan sendiri Pak kebun ini kumaha tah? Perawatan ada Siram atau Enggak, hama, si pembasmi enggak. asma, hama paling pemupukan. pemupukan. Nah, kalau kata Kang Adi itu kemarin pemupukan organik karena organik itu bagus dari bahan-bahan non kimia, bagus untuk tanah, untuk buah pun bagus. Karena apalah kalau udah namanya pakai kimia, Iya. tahu sendiri kan. Iya. Terus juga ada nanti permajaan per berapa tahun sekali kalau tidak salah. Kemarin tuh. Permajaan itu misalkan ada yang tangkai kurang bagus. Untuk apa namanya? Buah yang baru juga. Supaya lebih banyak. Kalau kayak gini kan kopi ya Kang ya? Ini Kalau kering kayak- gini kayak gini kenapa? Kering Mati gitu. dia atau gimana? Maksudnya Enggak nanti kan tumbuh Nanti lagi ya kalau gugur masih kalau nggak subur. salah. Oh. gugur. Setelah panen si pohon itu tetap itu atau Gugur ganti? daun. Oh, gugur Nanti udah, daun kayak gini nanti. Setelah itu tumbuhlah bunga. Bunga, daun, sebagian jadi buah. Yang udah maksimal itu tuh, ya kan? Sampai gini ya. Sampai gini. Oh, Nah ini nih. kembun. Setiap makhluk memang tidak semuanya memiliki akal, hanya manusia. Tapi urusan rasa, semua makhluk memiliki rasa. Pohon, binatang, segala macam. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan makhluk di luar manusia itu menggunakan rasa, ya kan? Yang saya tidak tahu, setan punya akal atau enggak ya? Kumaha. Kayaknya mau punya kan. Punya kayaknya. Punya kayaknya. Soalnya mengganggu. Itu. Tepatnya bukan akal, karena akal itu menjurus kepada kebaikan. Itu lebih ke nafsu kayaknya. Nafsu. Uniknya si
pertangkainya tuh ada gitunya. Ada. Si buah tuh pertangkai. Cuaca mendukung mas. Iya. Ngantuk ya? Ngopi bang. Mau tenda emang harus. Iya nih. Buat Enak tenda nih. aja nih. Tapi di Bogor ya, kebun mana Pak yang paling pas lebih berkesan ya? Lebih berkesan ya, pasti semuanya lebih berkesan gitu. Tapi lebih berkesan gitu. Kebun sebelah mana? Semuanya. Semuanya tetap. Semuanya. Enggak ada yang Karena lebih kalau saya berkesan. menyebutkan satu, nanti ada petani yang satu yang asud. Menjaga itu supaya kita tetap saudara. Semuanya. Semuanya. Tapi yang paling terpenting Bogor ini punya kopi yang bagus. Ya. Ternyata Bogor. Bogor ini kopinya enak. Cuman tinggal konsistensi dan penggiringan opini. Dan kepentingan politik. Bang Juma, ya. Tapi keluhan petani sejauh ini apa sih Pak? Tentang kopi ini. Petani kopi itu. Keluhan sejauh ini. Kemarin yang paling menonjol ya, Hmm. saya pun ikut merasakan era COVID kemarin. Hmm. Pasar tertutup karena banyak kedai-kedai pun yang tertutup. Oh itu berpengaruh. Bisa. Jadi perguliran untuk permodalan selanjutnya pun kurang. Walaupun stok kopi itu tidak pernah busuk, bahkan semakin ditimbun semakin bagus. Karena kan permodalan untuk selanjutnya, perawatan, panen, segala macam. Makanya setelah saya rasakan berkaitan erat dari hulu sampai hilir. Kedai-kedai lemah, petani sama. Apalagi kalau petani lemah, wah, kedai habis semua. Benar-benar. Ini saling berkaitan. Karena memang di era 2020-an ini, mungkin 2020 ke atas ya. Iya. Sekarang kedai kopi itu makin banyak. Makin banyak. terus. Dan otomatis permintaan kopi itu kan semakin banyak juga gitu. Iya. Dan mereka sibuk untuk seduh. Hmm. Ternyata kopi itu luas pembahasannya. Luas. Luasnya nggak cuma sebatas kopi dan senja. Tapi Kalau luas kopi, ke senja, kebun-kebuna. Luas ke kebun-kebuna. Kebun. Dijabarin sebulan nggak akan beres ya. Sebuku juga kayaknya Sebuku. banyak dah tentang kebun doang, Pak. Saya pun Kira-kira. satu buku nggak cukup. Nggak Mulai cukup dari ya. kisah, teknik seduh segala macam nggak cukup. Kapan nih rilisnya? Rencana tahun ini, Tahun ini. saya buku dulu baru skripsi. Tapi kalau seandainya tidak mendukung, kita tunda sedikit. Skripsi dulu baru buku. Yang paling penting itu buku pasti rilis. Tidak ada madu dalam buku itu. Ada. Oh ada, tetap. Oh yang dari arah itu. Iya, banyak, banyak. Oh banyak. Gerimis Pak. Hujan. Ini gak ada